kesempatan kali ini, kami akan membahas fakta menarik dari negara Israel. Israel mungkin adalah negara paling kontroversial, meskipun populasi dan luas wilayahnya relatif kecil. Ia adalah rumah bagi sebagian besar sejarah manusia dan merupakan salah satu negara yang paling kuat serta paling cepat berkembang. Bagaimana hidup di negara ini? Apa adat istiadat dan tradisi orang Yahudi? Apa yang harus Anda hindari saat berkunjung ke sini? Israel adalah sebuah negara di Asia Barat yang dikelilingi oleh Laut Tengah, Lebanon, Suriah, Palestina, Yordania, dan Mesir. Selain itu, Israel juga berbatasan dengan dua daerah otoritas nasional Palestina, yaitu Jalur Gaza dan Tepi Barat. Dengan populasi sebesar 7,5 juta jiwa, Israel merupakan satu-satunya negara Yahudi di dunia. Shekel baru Israel adalah mata uang negara Israel dan juga merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Palestina, yaitu Tepi Barat dan Jalur Gaza. 1 shekel setara dengan sekitar Rp4.500. Harga tiket dari Jakarta ke Tel Aviv, Israel adalah sekitar Rp7 juta untuk satu kali jalan. Bagi warga negara Indonesia yang ingin berkunjung ke Israel, diperlukan visa. Kota Tel Aviv hingga kini diakui oleh PBB dan beberapa negara lain sebagai ibu kota Israel, meskipun pemerintah Israel sendiri kini berada di Yerusalem. Uniknya, Israel sendiri tidak menganggap Tel Aviv sebagai ibu kota mereka. Israel adalah salah satu negara berdaulat termuda di dunia. Negara ini mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1948, setelah Perang Arab-Israel di tahun yang sama. Israel adalah satu-satunya negara Yahudi di dunia dan merupakan salah satu negara paling sukses karena beberapa alasan. Setelah orang Babilonia menaklukkan kerajaan Yehuda, sebagian orang Yahudi dideportasi menjadi Buddha. Sejak itu, orang Yahudi menjadi minoritas di berbagai negara tempat mereka tinggal, dan ini mendorong mereka untuk terus menonjol. Meskipun populasinya kecil, Israel memiliki salah satu tentara terkuat di dunia, melampaui negara-negara dengan populasi lebih besar seperti Kanada, Spanyol, Vietnam, Thailand, Meksiko, atau Argentina. Tentaranya termasuk di antara 20 kekuatan militer terkuat di dunia. Negara ini diyakini memiliki antara 80 hingga 410 hulu ledak nuklir, serta rudal balistik jarak menengah dan antar benua. Mereka juga unggul dalam desain dan pembuatan drone. Jika Anda pergi ke Israel dan berjalan melalui jalan-jalan Yerusalem atau pantai Tel Aviv, lalu melihat orang-orang membawa senjata, jangan panik. Itu karena wajib militer di Israel, sehingga orang-orang biasa melakukan aktivitas sehari-hari sambil membawa senjata dan mengenakan pakaian militer. Israel adalah salah satu negara paling maju dalam teknologi dengan lebih dari 4.000 perusahaan di sektor ini. Sebanyak 60 dari 500 perusahaan teknologi terbesar dunia memiliki cabang atau kerjasama di Israel. Negara ini hanya berada di bawah Amerika Serikat dan Tiongkok dalam hal kontribusi teknologi. Pekerja dan perusahaan Israel telah terlibat dalam pengembangan perangkat keras dan produk dari Apple, Google, Intel, hingga Microsoft. Israel juga merupakan negara kedua dengan jumlah siswa terbanyak yang kuliah, hanya kalah dari Kanada. Perguruan tinggi di Israel berfungsi sebagai pusat pengajaran dan penelitian yang mendidik mahasiswa untuk memiliki inisiatif, kemampuan uji coba, serta keterampilan kewirausahaan. Saat mengunjungi Israel, jangan berbicara tentang politik, karena sejarah Israel dan Yahudi serta konflik yang masih berlangsung adalah topik yang rumit dan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Anda juga disarankan untuk mengetahui tentang makanan halal dalam tradisi Yahudi. Ruminansia yang memiliki kuku terbelah dan tidak menyeret diri di pasir dianggap halal. Namun, kelinci, unta, dan babi serta produk turunannya tidak boleh dimakan. Aturan lainnya adalah bahwa orang Yahudi hanya boleh makan makanan halal yang dibuat oleh sesama Yahudi. Daging dan susu tidak boleh dicampur, dan setiap peralatan dapur harus digunakan secara terpisah untuk memasak jenis makanan tertentu.
Jangan menyentuh lawan jenis Yahudi Ortodoks, karena hukum Yudaisme Ortodoks melarang kontak fisik antara pria dan wanita, kecuali mereka adalah suami istri, kerabat dekat, atau anak. Satu hal yang sangat penting, jangan pergi menjelajahi alam liar di Israel tanpa izin atau pengetahuan yang cukup, karena ini adalah negara yang sedang berkonflik dan mungkin ada ranjau. Berpakaianlah yang sopan tanpa terlihat berlebihan, karena banyak tempat yang dianggap keramat. Di sisi lain, disarankan untuk tidak membawa buku-buku agama atau buku-buku yang ditulis dalam bahasa Arab, karena dapat membuat Anda dicurigai. Jika Anda pergi ke restoran di Israel, tinggalkan tip, karena para pramusaji lebih mengandalkan tip daripada gaji mereka. Jika Anda puas dengan layanannya, sisakan 15% atau lebih dari harga makanan. Namun jika Anda tidak puas, setidaknya berikan 10%. Yerusalem dianggap sebagai kota suci oleh 3 agama besar dunia, yaitu Kristen, Islam, dan Yudaisme. Jika Anda pergi ke Israel, perlu diingat bahwa aturan etiket akan bervariasi tergantung dengan siapa Anda berinteraksi. Sebagian besar penduduknya berperilaku seperti orang Barat, namun ada juga penduduk yang beragama Islam. Jangan menggunakan tangan kiri, karena tangan kiri dianggap tidak suci bagi orang Israel dan hanya digunakan untuk kebersihan pribadi. Di Yerusalem, terdapat pemakaman Yahudi di Bukit Zaitun. Pemakaman ini adalah salah satu yang tertua di dunia dan memiliki lebih dari 150.000 makam. Beberapa di antaranya berusia lebih dari 1000 tahun. Tembok ratapan adalah tempat tersuci dalam Yudaisme karena merupakan bagian dari bait suci kedua. Orang-orang Yahudi sangat menghormati tembok tersebut, bahkan menjadikannya sebagai tempat berdoa. Banyak orang Yahudi yang berdoa di sana dan memasukkan gulungan kertas berisi doa ke dalam celah-celah batu tembok tersebut. Layanan pos Israel memiliki bagian khusus untuk surat kepada Tuhan. Semua surat yang datang ke Yerusalem dari seluruh dunia yang ditujukan kepada Tuhan akan dibuka dan ditempatkan di celah-celah tembok barat. Di Yerusalem, ada kuil Kristen yang paling suci, yaitu gereja atau basilika makam suci, gereja kebangkitan, tempat Yesus Kristus dimakamkan setelah penyaliban. Selama berabad-abad, 2 keluarga Arab memiliki hak istimewa untuk membuka dan menutup pintu utama basilika ini. Kawasan ini dianggap sebagai lingkungan paling unik secara ideologis di Yerusalem saat ini. Ini adalah rumah bagi Yahudi Haredi ultra-ortodoks yang mudah dikenali dari setelan hitam dengan topi serasi, janggut lebat, dan kuncir keriting panjang yang dikenal sebagai payot. Topi yang digunakan pria Yahudi dikenal sebagai kippah, yang terbuat dari kain atau wool, sebagai pengingat bahwa Tuhan selalu berada di atas kepala mereka. Wanita tercantik di dunia. Seorang wanita Israel dinobatkan sebagai wanita tercantik di dunia. Selain berprofesi sebagai model, ia juga tergabung dalam Angkatan Udara Israel. Sosok Yael Shelbia dinobatkan sebagai wanita tercantik di dunia versi T.C. Chandler pada tahun 2020. Sebelumnya, ia berada di peringkat kedua pada 2019 dan ketiga pada 2018. Selain aktif sebagai model, Yael juga mengikuti wajib militer yang diwajibkan negaranya dan bergabung dengan Tentara Angkatan Udara Israel mulai April 2020. Baik pria maupun wanita di Israel memang harus menjalankan wajib militer. Itulah sebabnya, wanita-wanita cantik di Israel tak asing dengan senapan dan pistol. Kesuburan Israel juga tinggi, yaitu rata-rata 3 anak per wanita. Khususnya di kalangan Yahudi Haredi ultra-ortodoks, angka kelahiran bahkan lebih tinggi, dengan rata-rata 7 anak perempuan. Gaji rata-rata di Israel lebih dari 45 juta rupiah per bulan. Namun demikian, biaya hidup juga cukup tinggi. Keyakinan bahwa semua orang Yahudi kaya tersebar luas, meskipun sebenarnya itu lebih merupakan mitos yang menyebar sebagai propaganda. Memang benar, ada banyak orang kaya dari kalangan Yahudi, seperti Sergey Brin, pendiri Google, atau Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Namun, di Amerika Serikat,
Orang Yahudi hanya sekitar 4,5 lebih kaya dari rata-rata orang kaya pada umumnya. Orang Israel mengonsumsi sekitar 23 juta sufganiyah selama festival keagamaan Hanukkah, festival cahaya. Sufganiyah adalah donat bundar yang digoreng, lalu diisi dengan selai atau krim, dan ditaburi gula icing. Israel adalah negara dengan jumlah museum terbanyak di dunia berdasarkan populasi, dengan lebih dari 280 museum, dan jumlahnya terus bertambah. Di kota Ashkelon, ditemukan pemakaman anjing kuno terbesar di dunia, dengan lebih dari 1.300 kerangka anjing, kebanyakan anak anjing dari ras Kanaan, yang terkubur antara abad ke-5 dan ke-3 sebelum Masehi. Ketika seorang anak laki-laki atau perempuan mencapai usia dewasa secara agama, orang Israel merayakan bar mitzvah atau bat mitzvah, yaitu upacara pembacaan kitab suci secara terbuka. Di Israel, semua rumah harus memiliki ruang keamanan atau mamad, yaitu ruangan khusus yang mampu menahan serangan senjata kimia dan biologi. Di Yerusalem, Anda juga dapat mengunjungi Danau Garam Laut Mati yang terletak 435 meter di bawah permukaan laut. Meskipun populasinya relatif kecil, Israel telah menghasilkan 8 pemenang hadiah Nobel di bidang sains dan 1 pemenang di bidang sastra. Di Israel, tidak ada pernikahan sipil, meskipun Kementerian Dalam Negeri Israel mengakui pernikahan sipil yang dirayakan di luar negeri. Satu-satunya pernikahan yang diakui di dalam negeri adalah pernikahan agama, terlepas dari agama yang dianut. Tahun baru di Israel dirayakan pada bulan September atau Oktober, tergantung pada kalender Ibrani. Perayaan ini untuk memperingati hari ketika Elohim, Tuhan, menciptakan dunia. Perayaan dimulai dengan tiupan shofar, yaitu tanduk domba jantan. Di seluruh negeri ada sekitar 180 gerai McDonald's, namun hanya 50 diantaranya yang berada di bawah pengawasan halal. Gerai halal tutup pada hari Sabat dan Hari Raya Yahudi. McDonald's halal pertama di dunia dibuka di Israel pada Oktober 1995. Di Israel, Anda juga bisa menemukan restoran bawah laut, yaitu Red Sea Star, yang terletak 5 meter di bawah Laut Merah. Tempat ini memiliki kapasitas untuk 105 pengunjung. Apakah Anda pernah mengunjungi Israel? Apa yang Anda suka dan tidak Anda sukai? Bagikan pengalaman Anda agar semakin banyak orang mengetahui tentang Israel. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru kami.